Shalom God Lovers. Pagi hari ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan setelah semalam pemeliharaan Tuhan terhadap kita di waktu kita beristirahat. Mari kita mulai memuji dan menyembah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin
memuji menyembah-Mu ya Allahku, Bapa yang baik, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat segala kelimpahan yang Kau beri. Engkau yang layak disembah. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami datang naikkan pujian. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Ayat yang luar biasa ya. Teguran dan memang diingatkan lagi oleh Rasul Paulus ya buat jemaat di Galatia ya. Tapi juga ini buat kita, karena masih banyak dari kita yang tidak paham ya, bahwa ketika kita tahu bahwa pengabaran Injil tentang kematian Kristus ya, tentang penyaliban Kristus dijelaskan begitu terang kepada kita, tapi kadang-kadang masih banyak kita nggak mengerti maksudnya apa ya. Ada begitu banyak nubuatan tentang penyaliban Kristus di kayu salib, bahwa Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Dan saat kita beriman kepada Kristus, kita sesungguhnya telah menerima Roh, bukan karena kita menjalankan hukum Taurat ya, tapi kita menerimanya justru karena kita percaya, kita beriman kepada pemberitaan Injil, yaitu adalah Kristus. Berita kabar baik itu adalah Injil, dan beritanya yang dikabarkan kepada semua orang adalah berita tentang keselamatan. Jadi kita diingatkan lagi ya, kalau kita sudah menerima dalam Roh, apakah kita mau mengakhirinya dalam daging? Apakah kita mau kembali lagi kepada hukum-hukum yang lama? Apakah kita mau kembali lagi kepada hal-hal yang tidak berasal dari Roh? Kita diingatkan lagi, jangan sampai kita mengakhirinya di dalam daging. Rasul Paulus ingetin kita harus menang di dalam Roh, karena saat kita percaya kepada Kristus, kita sudah memulai sesuatu yang baru di dalam Roh. Yang lama, hal-hal yang dilakukan dalam kedagingan sudah berakhir, karena kita tidak mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang kedagingan. Tapi justru karena janji itulah, maka Roh itu diberikan kepada kita. Dan saat kita memulainya di dalam Roh, kita diingatkan lagi untuk juga mengakhirinya di dalam Roh, agar semua yang kita kerjakan tidaklah sia-sia. Karena kalau kita kembali lagi ke dalam daging, semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Bapak Ibu, kita diingatkan lagi
berjaga-jaga terus. Jangan sampai kita kembali lagi. Jangan sampai di akhirnya kita kembali kepada kedagingan. Jangan sampai kita kembali kepada pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kepada janji dan kasih karunia Tuhan. Yaitu apa? Yaitu adalah Kristus. Kita diingatkan lagi, menang di dalam roh. Dan kita harus mengakhirinya juga di dalam roh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal diam dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu jadi kekuatan dan jadi advokat bagi kami, Tuhan. Jadi comforter bagi hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami telah menang di dalam roh. Dan kami akan mengakhirinya juga di dalam roh. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan keselamatan yang Kau limpahkan kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. God lovers, jika Bapak Ibu semua diberkati, diharapkan agar bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, rekan-rekan terkasih, dan kepada semua kerabat agar jadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.